langsung mengajarkan vocabulary yang 3 suku kata atau seperti apa atau bagaimana. Nah, pernah nggak ngobrol begitu benar? Ya, mereka biasanya kesulitan karena biasanya satu kata mempunyai banyak meaning, misalnya diction, pemilihan kata dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian kenapa pada kesempatan apa atau pada peristiwa apa mereka mengalami kesulitan memilih kata? Make the sentence, membuat kalimat. Misalnya mungkin penggunaan tenses. Di pengalaman yang lebih menarik tadi itu bisa. Nah, kenapa kalau membaca koran sama membaca buku atau yang lain kok milih baca koran? Nah, itu bisa menjadi dunia pengetahuan pendidikan, ya pastilah ini sudah. Jadi kemarin saya minta ke Pak Fajar, Pak, kalau ada kalau sudah ada yang punya ada contoh, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Tapi problemnya memang sama ternyata. Jadi saya juga mengajar di Fakultas Ilmu Budaya di UDI untuk mata kuliah Media Jurnalisme dan ngerti foto. Jadi aku foto SMC. Ya. Saya mengajar di FIB Fakultas Ilmu Budaya juga untuk mata kuliah copywriting dan di USM di jurusan komunikasi, di UDINUS, di beberapa tempat. Problemnya sama ini ternyata. Nah, mudah-mudahan tidak berlaku di sini karena di sini saya berjumpa dengan Bapak Ibu guru. Jadi kejadian terbaru ini cerita aja Bapak Ibu guru. Kejadian terbaru sekitar 2 bulan yang lalu saya diminta memberikan pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswa di UDI itu yang di luar jam kelas ya. Jadi pelatihan menulis. Ada pesertanya sekitar 120-an mahasiswa. Pada pertemuan pertama saya berikan sedikit teori, gambaran mengenai teori dan metode dan teknik. Lalu saya minta untuk menuliskan satu paragraf saja. Wes pasang, wes satu paragraf. Karena dari pengalaman saya selama berpuluh-puluh kali menulis itu problemnya sama. Dari sekian ratus kita melakukan pelatihan menulis, sering tetes dari tulisan itu ya cuma 1-2, bahkan nyaris ada yang kemarin kita belum ada loh Pak Fajar yang waktu di Totalwin itu juga saya tanya Pak Hasan di Totalwin, Pak gimana di grupnya itu sudah ada belum? Belum Mas, segera didorong supaya ada hasil. Nah, waktu itu juga begitu, 1 paragraf aja. Minggu berikutnya pada pertemuan kedua kita akan buka 1 paragraf, nanti kita akan calculate adalah 1 paragraf. Ada pertemuan ya, terima kasih lah, salam merah ya berarti. Tapi katanya mic-nya Mary sama MC-nya, jadi minta sama saya juga. Saya nanti catat ya. Halo? Mau foto yang mana? Itu 5 tahun ke depan. Iya foto saya, tapi foto saya 5 tahun ke depan. Ini iya
visioner itu kan 5 tahun ke depan seperti itu lah, sekarang seperti ini. Ya itu foto profil saya di Facebook waktu di foto di Kota Lama. Nanti tahun 2035. Nah, pertemuan kedua itu tidak ada satupun yang menyerahkan, padahal cuma 1 paragraf. Itu anak-anak ini waduh lah, karena saya dosen jadi saya tiru-tiru bapak ibu guru waktu zaman dulu ngajar saya itu galak gitu kan. Waduh lagi, kenapa lagi ya? Ayo mana? Saya tunggu 10 menit, nggak ada. 15 menit, nggak ada. Ya sudah, saya tutup. Kita kuliah lagi minggu depan, kita ganti minggu depan. Hari ini dianggap tidak ada pertemuan, minggu depan kita pertemuan lagi. Saya bilang begitu, tapi harus ada yang menyerahkan hasil karya 1 paragraf saja. Nah, waktu di kelas ada beberapa mahasiswa yang ikut kuliah saya tanya, kok nggak ada satupun yang kemarin itu mau sharing 1 paragraf itu kenapa? Nek 1 halaman atau 1 esai ya mungkin saya jodoh masih inilah banyak tugas, tapi 1 paragraf loh. Ya ini saya pengen tahu aja kenapa, saya juga penasaran karena setiap kali menulis atau latihan ratusan kali bahkan sudah ribuan, itu problem ini masih selalu muncul gitu. Jawabannya mengejutkan karena nggak jujur malah, karena itu penting buat saya juga supaya saya tahu sebetulnya problemnya ini apa sih. Problem menulis itu apa? Kalau saya selama saya itu melatih menulis sudah di mana-mana, di perusahaan sudah ada banyak. Gini Pak, kami itu nggak siap kalau 1 paragraf itu nanti ditayangkan di slide, terus kemudian Bapak nanti mengoreksi pencorekan ini, masa kami belum siap untuk dibaca seperti itu. Waduh, berarti persoalannya bukan sekedar persoalan keterampilan mental ini. Lah saya bilang, padahal kalau kita mau menulis, kita itu sudah harus siap bahwa tulisan kita itu dibaca bukan hanya untuk 10-20 orang, dibaca oleh ribuan orang atau jutaan orang. Kalau ditulis di media massa itu yang baca bisa tidak tahu kita siapa yang membaca, latar belakangnya juga nggak tahu. Nah ini baru teman sekelas saja kalian sudah ketar-ketir, sudah khawatir, mentalnya sudah nggak masuk di sini. Nah ini Bapak Ibu, maka saya harap peristiwa yang terjadi pada anak didik saya di kuliah di FIB itu tidak terjadi pada saya itu. Kalau meritik karyanya Bapak Ibu, dari berjumpa bercakap-cakap selama 5 menit saya sudah bisa memperoleh ini ngeri guru pokoknya ngeri lah. Tapi saya jadi PD berarti artinya saya itu jauh lebih baik daripada bukap dalam hal. Saya kenalkan teman saya di belakang, Mas Noviar Yuda Prasetyo, beliau redaktur juga di Suara Merdeka, nanti bisa membantu untuk untuk koreksi-koreksi. Syukur-syukurlah bisa ada banyak. Kalau ada banyak maka mungkin kita sedikit saja bincang-bincang untuk inspirasi ini. Setelah itu nanti kita lihat dari karya Bapak Ibu kira-kira bagaimana. Kalau 1 minggu sekali bisa dimuat itu kan berarti sudah 90 minggu, setahun nggak selesai. Kalau seminggu sekali loh Bu, ini aja nanti saya harus masih bincangkan dengan teman-teman di tim ini, ada dari SMA 12, mungkin 10 gitu pikirnya ya, ternyata enggak 90. Pada setahun 52 minggu. Kalau seminggu sekali ada tulisan guru SMA 12 itu kan berarti udah 90 minggu.
Nah ini tantangan buat siapa, buat Bapak Ibu, supaya nanti juga kalau seminggu sekali ada karya seperti itu kan Bu Kapsen nanti kan bisa segera dapat profesor. Nah profesor kan malah nggak serap doktor kalau ini. Itu kalau dokter itu memang harus kalau profesor sudah enggak gitu kan. Itu guyonan loh jadi lapor ke memang padahal tapi udah disuguhi tes sama ini. Nah judul kita ini popular writing atau artikel populer. Bapak Ibu di dunia tulis menulis memang ada dua jenis besar yang kita bagi dua, tulisan ilmiah sama tulisan populer. Dua macam besar itu. Tulisan ilmiah kita nggak akan terlalu banyak bahas, tapi kita nanti akan coba melihat artikel populer. Ujungnya nanti kalau untuk Bapak Ibu memang adalah esai atau tulisan kita sepanjang kita ini meramunya dengan ini, karena balik ke depan ada yang lain. Jadi kalau guru bahasa Indonesia itu banyak ini toh apa Bu ya, belajar bahasa Indonesia kan Ibu bahasa Indonesia lah ya. Ya sudah kelihatan dari sorot mata, dari lu kok kalah lu. Sama guru bahasa Indonesia beda. Jasmani kali ya. Waduh, beda-beda. Nah, ada argumentasi, ada segala macam teknik yang nanti kita bisa. Ya, itu ibu-ibu gak usah terlalu pusingkan itu, bapak ibu gak usah terlalu pusingkan itu. Kalau kita tidak berani, ya tidak akan ada ramuan itu. Ini sama seperti kalau kita memasak sebenarnya ya. Di art of making things, seni meramu itu kan kayak seni memasak. Pangkat indra yang kita. Ini saya terapkan dalam saya menulis apapun, entah itu menulis liputan, atau menulis artikel, apa saya selalu berusaha memberdayakan mata itu. Artinya ketika kita menulis ini kita harus celah-melah itu dihidupkan dengan panca indera. Panca indera itu ada indera perasa, indera ini semuanya. Jadi misalnya saya datang ke sini, lalu saya ingin menuliskan pelatihan ini. Nah, kalau saya langsung menulis tentang topik pelatihan, nah itu nggak menarik. Saya harus menggunakan panca indera saya. Ini di luar kelas ini di sebuah sekolah yang terletak di kawasan Bunda, hijau, kemudian bapak ibu guru ada 60% ibu guru, 40 mungkin nggak ada ya, 70% ibu guru, 30%-nya bapak guru. Enak ya, ada sama nek coro gampangnya orang garing, ya garing. Caranya gimana ya, dengan sensori detail tadi kita mencoba kalau dalam istilahnya Bu Endang itu deskriptif, sangat deskriptif kan. Tapi itu sebetulnya adalah untuk dengan cara tadi. Kalau deskriptif itu nanti jatuhnya hanya penggambaran secara faktual. Nah, kita menggunakan itu dengan sensori detail sehingga akan muncul rasa dalam tulisan ini. Podo-podo Indomie tapi rasanya beda. Karena ini kan pasti beranjak dari pengalaman dengan siswa. Saya itu mengalami trauma.
kan menarik kalau trauma itu diungkap karena nggak terpikir loh barangkali bapak ibu guru bahwa dulu itu bisa membuat trauma sampai sekarang, sampai usia segini itu masih dieling-eling terus karena tidak sesuai dengan tata bahasa dengan tata bahasa baku. Kemudian saya kan mungkin anak-anak kan kesulitan dalam vocabulary. Nah, kesulitannya seperti apa? Ungkapan anak-anak ketika kesulitan itu apa? Pengalaman mereka, nah itu bisa menjadi satu paragraf di depan yang tadi awalan itu. Apa ya? Kalau sih distrak bareng. Berdiri sampai Bahasa Inggris ini termasuk menakutkan buat anak-anak. Ya jadi kan? misalnya apa penguasaan vocab, jadi masih kurangnya vocabulary dari anak. Ya, betul. Itu kan tujuan kita kan. Ya. Nah, dari anak sendiri, coba Bu Hani mungkin tanyakan satu dua seperti tadi saya menanyakan pada mahasiswa. Sing mbok maksud angel iki sing kepiye? Atau apa? Kalau dalam istilah tadi bahasa provokatif berarti anak-anak harus keluar dari penjara tata bahasa untuk menguasai. Nanti bisa atau di email ke saya atau